Jadi ya super kaget sih, tiba-tiba terjadi dengan cepat di invite group itu, terus harus mulai proses produksi bareng sama tim. Hello guys, kembali lagi di Proudcast episode yang ketiga. Teman-teman, kali ini di episode yang ketiga kita mau ngobrol sama Ko Michael ya. Mau sharing tentang bagaimana sih produksi ibadah online yang sudah berjalan selama sebulan terakhir ini. Jadi seperti yang teman-teman tahu, kan kita lagi dalam masa pandemi corona ini, kan kita stay at home. Yang akhirnya berakibat kepada kita nggak bisa melakukan ibadah di gereja seperti biasanya. Yes, benar banget. Nah, akhirnya gereja kita GKI Damai mengadakan ibadah online yang disiarkan setiap minggunya melalui YouTube. Yes. Nah, bisa mungkin diceritakan Ko, pada awalnya prosesnya bagaimana kemarin itu? Sebelum akhirnya kita memutuskan ibadah online. Gitu. Oke. Jadi sih itu berapa ya? Mungkin udah satu bulan lebih 1 minggu yang lalu. Itu kejadiannya cepet banget sih. Waktu itu kan masih awal-awal yang rame itu di Jakarta. Jakarta itu kan rame, orang-orang udah harus apa-apa di rumah. Nah, kayak gitu. Nah, habis itu yang gerejanya kita, pertama kita masih gereja itu kalau nggak salah bulan Maret pertengahan itu masih enak. Bisa gereja hahaha sama teman-teman Proud juga sama yang lain. Terus tiba-tiba minggu depannya itu udah ada bentuk sebuah grup di WA gitu. Yeah. Ya berasa udah tua banget grupnya WA. Yeah. Nah di grup WA itu tiba-tiba udah mulai kayak di invite. Iya, di invite. Nama grupnya juga namanya Damai Darurat. Oke. Nah kayak gitu. Jadi aku sempat kaget juga. Ternyata kita bergereja ya bisa di rumah juga. Ternyata ada ceritanya ya hari libur. Jadi kita nggak ke gereja, tapi walaupun kita gerejanya di rumah kayak gitu. Jadi ya super kaget sih. Tiba-tiba terjadi dengan cepat di invite group itu, terus harus mulai proses produksi bareng sama tim. Ya, kayak gitu. Waktu itu kalau nggak salah chatnya malam ya, Ko? Agak malam ya? Yes, sekitar agak malam. Sore ya, sore gitu. Malam. Waktu itu, jadi pertama kalau nggak salah waktu itu ditanyain secara teknis kita mampu apa enggak. Iya, kayak Karena gitu. kan memang kita nggak pernah ya melakukan ibadah online, perekaman ibadah online gitu sebelumnya. Jadi kemarin sebelumnya dari majelis itu nanya, kita secara teknis siap atau enggak, ya sanggup atau enggak gitu. Terus setelah didiskusikan, kita timbang-timbang, kita coba dulu ya. Waktu itu kalau nggak salah gitu, kita coba dulu gitu. Jadi ibadah pertama itu sifatnya trial, uji coba. Cuma coba-coba. Uji coba, terus ternyata puji Tuhan bisa ya, lancar. Dan meskipun banyak errornya, jadi kalau teman-teman perhatikan di ibadah kita yang pertama itu ada satu kesalahan ya, yang teman-teman bisa teman-teman bisa cek nanti. Nggak tak kasih tahu di sini biar teman-teman lihat ibadahnya ya. Nah, ada satu kesalahan yang ada di ibadah pertama itu. Jadi akhirnya di ibadah berikutnya kita perbaiki. Nah, Koming mungkin bisa juga ceritakan kesulitan-kesulitan apa yang dialami selama proses produksi ibadah online ini. Oke, kalau masalah sulit, ya kesulitannya waktu kita produksi, yaitu pertama ya nggak biasa. Aku biasanya kayak bikin video yang pendek-pendek, bukan syuting kayak gereja ini. Terus tiba-tiba disuruh bikin syuting video ibadah, ya selayaknya ibadah full kayak gitu. Yeah. Itu
menurutku cukup menantang dan karena nggak pernah melakukannya, jadi ya agak terkendala. Mulai dari yang pertama itu yang paling aku rasain dari proses editing karena aku banyak yang pegang editing video, jadi aku editing videonya itu yang menurutku paling susah. Kenapa susahnya? Karena jujur sebelumnya aku masih dikit pengalaman buat pakai multicam. Jadi multicam itu kayak kita bisa ngedit dari berbagai kamera secara cepat. Nah itu aku terkendala di situ sih karena punya pengalaman juga dikit. Akhirnya itu sempat buat aku stres, yaitu sempat bikin aku stres karena juga yang bikin aku stres itu salah satu kamera gereja itu ternyata delay, teman-teman. Ya, kayak gitu. Jadi delaynya itu parah banget. Pertama nggak delay kalau kita lihat antara suara dan videonya. Gambar, ya, antara gambar dan suaranya. Tapi begitu lama-lama di ujung-ujung itu lama-lama delaynya bisa sampai 1-2 detik. Dan itu mengganggu banget sih proses editingnya dan menyatukannya itu ya jadi menyatukannya susah. itu agak susah dan ya itu membuat sempat stres karena aku kepikiran Nggak wah nemu-nemu. ini iya apakah harus diulang dari awal lagi aku ngeditnya. Nah itu jadi super stres banget sih waktu itu minggu kedua sih. Ya mungkin teman-teman juga Kayak gitu. menemukan itu ya karena kita pun juga sempat nerima banyak masukan soal delay itu. Jadi memang kelihatan banget sih teman-teman di ibadah-ibadah yang awal itu ada beberapa ada di beberapa titik itu ya. Jadi misalnya tangannya mulutnya udah gerak-gerak gini tapi suaranya belum keluar atau juga sebaliknya suaranya udah keluar tapi orangnya masih diem gitu. Nah itu memang salah satu yang memusingkan sih. Ya, Ya. benar banget. Nah, dan apalagi ya yang bisa di-share? Yang bisa di-share selama syuting ini super ribet juga sih kayak mungkin seharusnya kayak udah dilakuin kita udah jalan 5 kali mungkin ya 5 kali dengan ibadah nggak cuma ibadah umum ada pernah ibadah anak. Nah itu cukup berat juga jadi karena ternyata kita pikir setiap minggu ini bakal sama. Jadi produksi settingan lampu di sini ya udah kita lakuin rutin setiap minggu. Ternyata setiap minggu itu pasti akan ada selalu perubahan. Baik itu di lampu lah yang nggak kurang bagus, mesti diperbaiki atau settingan tempat kamera. Nah itu super ribet sih bagi kita juga, apalagi kita cuma kerja bertiga. Ya anggotanya bertiga. Itu cukup membuat kita capek ya gitu sih. Ya tapi tetap sih itu meskipun dengan situasi seperti itu karena kita kenapa sih kok berubah-berubah terus karena memang kita bertiga itu orangnya nggak gampang puas guys. Ya sejenis perfeksionis. Jadi ketika di ibadah yang udah tayang itu kita melihat wah ada yang aneh ya, ada yang kurang ya. Akhirnya di minggu berikutnya di kesempatan produksi berikutnya kita ubah lagi, kita coba lagi. Jadi ini proses ini trial and error terus sih. Jadi sampai detik ini pun kita juga belum menemukan satu formula yang pasti, yang pakem. Karena jujur kita juga masih banyak hal yang masih mengganggu sih, mengganjal dari kita sendiri melihat tampilan tayangan ibadah online itu juga kadang ada beberapa bagian yang aduh kok aneh ya. Entah lightingnya atau angle-nya kayak gitu, aduh kok aneh ya gitu. Dan itulah yang akhirnya membuat kenapa kok jadi terkesannya kita itu ribet tersendiri gitu. Benar. Ya, jadi tiap kesempatan produksi itu kita selalu mencoba hal-hal baru yang yang merupakan evaluasi dari kesempatan produksi yang sebelumnya kayak gitu. Dan selama produksi ibadah ini juga kita kan kenapa kok bertiga aja? Kenapa kok nggak mau ngajak-ngajak temen yang lain gitu kan? Kenapa kok terkesan dalam tanda kutip eksklusif ya?
karena bukannya kita nggak mau ngajak-ngajak ya teman-teman, tapi kita juga sadar dengan himbauan pemerintah sekarang yang menyarankan teman-teman dan kita juga sebenarnya untuk tetap di rumah untuk mengurangi angka penyebaran dari virus corona ini. Jadi itu alasan kenapa kok timnya ini cuman bertiga aja dan kita nggak ganti-ganti atau ngajak teman-teman yang lain karena alasan pertamanya adalah soal kesehatan itu. Yes, gitu. benar. Semakin banyak orang yang berkumpul, yaitu semakin penularannya Semakin kemungkinan tinggi. besar ya lebih Ya, tinggi. betul. Itu mungkin aku juga mau ngasih aja. Kan Iya. tadi aku bilang capek sih kerjanya. Sebenarnya capek setiap pulang mesti langsung tidur kayak Iya. gitu. Tapi hal yang aku ingat sih dari semua Sorry kok. Mungkin teman-teman perlu tahu juga karena apa kok capek? Karena kita itu syuting untuk ibadah itu persiapannya dan persiapan awal dan akhirnya itu makan waktu 1 panjang. sampai 2 jam masing-masing. Jadi Iya. produksinya doang memang syutingnya ya cuma setengah jam sampai 40 menit. Tapi persiapan lightingnya apa? Jadi itu memang dari pagi sampai malam. Malam, bener. Apalagi ya itu mesti ngembaliin kamera itu. Itu yang kameranya jauh ngembaliinnya. Jadi ya kita ya Ya itu kenapa kok capek? Oke, lanjut. Itu Nah. karena jadinya capek. Heeh. Nah, setelah itu sih ya itu kalau aku tadi bilang kan aku sih capek. Emang kerjanya capek. Pulang langsung tidur. Tapi dari capek itu menurutku banyak banget pengalaman yang akan aku dapatin sih. Ya mulai dari pengalaman itu kayak apa aja yang perlu diperhatiin waktu ketika editing kayak gitu. Ketika editing itu nggak serta-merta ya itu kita editing ya udah selesai. Kita harus tetap merhatiin setiap detailnya kayak gitu. Jadi menambah pengalaman kita juga yaitu hasilnya juga bisa dinikmati sama jemaat GKI Damai. Jadi ya puas juga sih waktu kerja. Jadi ya buat kemuliaan Tuhan lah. Wis, Kayak gitu. mantap. Yoi. Nah, ya kita mohon doanya teman-teman buat teman-teman yang di rumah yang nonton podcast ini. Semoga kita bertiga selalu sehat. Yes. Ya. Jadi kita bisa terus melayani teman-teman untuk ibadah online. Dan juga nggak cuma kita juga berdoa untuk kesehatan pendeta-pendeta kita. Yes, benar Ya. banget. Supaya mereka tetap sehat dan bisa terus melayani kita ya. Iya. Oke. Terus nggak cuma itu, yaitu juga teman-teman yang singer, mulai dari iya, singer, betul. pemusik. Nah itu majelis juga yang bertugas itu juga minta doanya dari teman-teman Iya. biar mereka sehat selalu juga sih. Ya. Kayak gitu. Kita syuting ibadah online, kalian di rumah aja. Ya, Mantap. yes, benar. Yoi. Dan kita juga membuka kesempatan buat teman-teman yang mungkin bosan di rumah, ya toh. Mungkin mau membantu dengan memberikan ide. Yes. Memberikan ide. Jadi kita kan selama WFH ini kan banyak waktu yang bisa kita manfaatkan, bisa kita maksimalkan untuk membuat sesuatu, berbuat sesuatu. Yes. Ya, buat teman-teman proud. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman punya ide, kegiatan aktivitas apa yang bisa dilakukan secara online bersama-sama, nah teman-teman bisa langsung hubungi kita. Atau ya hubungi siapa aja, atau langsung aja ngajak di grup proud. Grup besar kita, di grup lain. Misalnya mau main Gartik.io yang Gartik.io. tebak-tebak gambar itu. Yeah. Nah, misalnya mau ngajak itu langsung aja teman-teman ajak di grup proud karena karena kita kadang itu udah terlalu sibuk mengurus yang lain jadi kadang itu kelupaan gitu teman-teman ya. Jadi sih ya itu kalian bisa ngajak-ngajak kayak kita ya itu yang disampaikan episode sebelumnya ya kita juga main bareng, bikin grup, main PUBG, terus main CS, ya macam-macam, e-sport kayak gitu ya kita bisa saling ajak juga main bareng kayak gitu. Ya.
Kalau teman-teman mau join grup PUBG juga bisa langsung kontak ke kita aja ya. Atau kontak Kohardi. Kohardi itu ketuanya ya, ketua grup itu. Jadi dia koordinatornya. Bisa langsung kontak Kohardi. Jangan tanya bikin SIM berapa. Jangan, nggak bisa. Kohardi nggak bisa bikin SIM. Tapi bikin kamu main PUBG bisa. Atau bikin kamu bahagia bisa juga. Ya. Kohardi tak promosi terus loh. Ya. Kasih aku kok nek wis makanan wis dijual. Ya. Oke teman-teman, sekali lagi kita mohon doanya. Jangan lupa tetap di rumah, stay at home, stay disiplin. Enak. Dan doakan kita supaya kita sehat terus. Ditunggu juga ide-ide kreatifnya untuk supaya kita bisa tetap berkomunitas di dalam kondisi pandemi corona ini. See you di episode berikutnya.